Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat bercerita sekalian, kali ini kita kembali lagi akan membacakan kisah sahabat yang mulia yang mungkin tidak dikenal oleh banyak kaum muslimin. Sebelum saya akan membacakan kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like di video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu adalah seorang di antara sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin tidak dikenal oleh banyak kaum muslimin. Ia merupakan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama memeluk Islam. Saat jumlah kaum muslimin masih sekitar 30-an orang, Suhaib telah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan takut akan ancaman kafir Quraisy Mekah. Suhaib bukanlah penduduk asli Mekah. Ia adalah perantau yang datang di kota suci tersebut dari kampung halamannya di Basrah. Nama belakangnya Ar-Rumi yang artinya orang Romawi juga bukanlah menunjukkan jati dirinya yang asli, karena dia adalah orang Arab. Lalu bagaimana kisah Suhaib bisa sampai ke Mekah? Mengapa nama belakangnya Ar-Rumi padahal ia orang Arab? Dan bagaimana kisah keislamannya? Simak kisahnya berikut ini. Suhaib adalah anak dari seorang hakim di wilayah dekat Basrah. Saat orang-orang Romawi menyerang daerah tersebut, Suhaib pun menjadi seorang budak Romawi. Ia tumbuh besar di wilayah Romawi tersebut. Karena itulah ia dipanggil Suhaib Ar-Rumi. Nama aslinya adalah Suhaib bin Sinan bin Malik kun Yahya Abu Yahya. Banyak versi tentang nama aslinya. Ada yang mengatakan Khalid bin Abdu Amr bin Akil. Ada juga yang mengatakan Tufail bin Amir bin Jandala bin Sa'ad bin Kuzaimah. Namun, insya Allah yang lebih tepat Suhaib bin Sinan bin Malik adalah nama asli beliau radhiyallahu anhu. Ternyata kisah piluhnya sebagai budak membawanya kepada suatu hikmah yang tidak dia sangka-sangka. Seorang penjual budak menjualnya kepada salah satu orang kaya Mekah. Namanya Abdullah bin Jada'an. Beberapa lama bersama tuan barunya tersebut, Suhaib memperlihatkan kualitas diri yang menunjukkan dia tidak layak menjadi seorang budak. Ia memiliki kecerdasan, etos kerja yang tinggi, dan ketulusan hati. Lalu Abdullah bin Jada'an pun membebaskan Suhaib Ar-Rumi, dan berubahlah statusnya dari seorang budak menjadi orang merdeka. Setelah merdeka, Suhaib memulai jalan hidupnya di Mekah sebagai pedagang sehingga ia menjadi salah seorang pedagang yang sukses di Ummul Qurrah tersebut. Memeluk Islam. Ammar bin Yasir mengisahkan, aku berjumpa dengan Suhaib bin Sinan di depan pintu rumah Arqam. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah itu. Aku berkata kepada Suhaib, apa yang kau inginkan? Namun Suhaib malah balik bertanya, kamu juga, apa yang kamu inginkan? Lalu kujawab, aku ingin masuk ke dalam rumah ini menemui Muhammad, lalu mendengarkan apa yang ia sampaikan. Kata Suhaib, aku juga menginginkan hal yang sama. Ammar melanjutkan, kami berdua pun masuk ke dalam rumah Al-Arqam, lalu menyatakan keislaman kami. Lalu kami berdiam di rumah hingga tiba sore hari, kemudian keluar dari rumah dalam keadaan takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 orang pendahulu, aku adalah yang paling awal dari kalangan Arab, Suhaib yang paling awal dari kalangan Romawi, Bilal paling awal dari orang-orang Habasyah, dan Salam yang paling awal dari orang Persia. Kedudukan Suhaib. Salah satu peristiwa yang paling terkenal dan yang sangat mengagumkan dari perjalanan hidup Suhaib adalah kisah hijrahnya beliau radhiyallahu anhu. Sebagaimana telah disebutkan, Suhaib adalah seorang yang tidak memiliki apa-apa, lalu datang ke Mekah dan menjadi salah seorang pedagang yang kaya. Lalu datanglah panggilan hijrah dan Suhaib pun menyambut panggilan tersebut. Saat dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah, Suhaib dicegat oleh orang-orang Mekah. Wahai Suhaib, engkau datang kepada kami dalam keadaan miskin dan hina. Kemudian hartamu menjadi banyak setelah tinggal di daerah kami. Setelah itu terjadilah di antara kita apa yang terjadi, perselisihan karena Islam. Engkau boleh pergi tapi tidak dengan semua hartamu. Suhaib pun meninggalkan hartanya tanpa ia pedulikan sedikit pun. Kemudian sampailah Suhaib di Madinah. Lalu ia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung mengucapkan sabdanya, perdagangan yang amat menguntungkan wahai Abu Yahya. Perdagangan yang amat menguntungkan wahai Abu Yahya. Suhaib berkata, wahai Rasulullah,
Tidak ada seorang pun yang melihat apa yang kualami. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Jibril yang memberitahuku. Lalu turunlah ayat, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Al-Baqarah ayat 207. Suhaib dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat dermawan dan sangat suka memberi orang-orang miskin. Saking rajinnya Suhaib dalam bersedekah, sampai-sampai Umar bin Khattab menganggapnya mubazir karena sedekah tidak dapat sasaran. Wahai Suhaib, aku tidak melihat kekurangan pada dirimu kecuali dalam 3 hal. 1. Engkau menisbatkan diri sebagai orang Arab, padahal logatmu logat Romawi. 2. Engkau berkunyah dengan nama Nabi. 3. Dan engkau orang yang mubazir. Suhaib menanggapi, aku seorang yang mubazir, tidaklah aku berinfak kecuali dalam kebenaran. Adapun kunyahku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memberinya, dan logatku logat Romawi. Karena sejak kecil aku ditawan orang-orang Romawi, sehingga logat mereka sangat berpengaruh padaku. Saat Umar wafat, beliau mewasiatkan agar Suhaib yang menjadi imam sholat jenazahnya. Ia juga selalu turut serta dalam peperangan yang diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya. Suhaib wafat di kota Madinah pada bulan Syawal tahun 38 Hijriah. Saat itu usia beliau 70 tahun. Semoga Allah Ta'ala meridhai beliau dan menempatkannya di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kisah awal perjalanan hidup Suhaib radhiyallahu anhu sama halnya dengan apa yang terjadi dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau awalnya orang yang merdeka, lalu dijadikan budak dan dijual kepada salah seorang pembesar di negeri Mesir, sampai akhirnya menjadi pemimpin di negeri tersebut. Dari sini dapat kita petik pelajaran. Terkadang Allah menimpakan sebuah musibah kepada kita, namun musibah tersebut adalah jalan yang harus kita lalui menjadi orang yang lebih baik atau bahkan orang yang lebih hebat. Nabi Yusuf tidak akan menjadi pembesar di negeri Mesir seandainya beliau tidak menempuh perjalanan hidup menjadi seorang yang disisihkan saudaranya. Suhaib tidak akan mulai menjadi seorang muslim dan sahabat Rasulullah jika ia tidak menempuh perjalanan hidup menjadi budak yang mengantarkannya ke Mekah hingga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, janganlah kita berprasangka buruk kepada Allah atas musibah yang menimpa kita. Bisa jadi Allah simpan hikmah yang besar atau Allah persiapkan sesuatu yang istimewa di balik musibah yang kita derita. Wallahu a'lam.